Pentingnya soft skill bagi seseorang. Soft skill merupakan keterampilan seseorang yang berfokus kepada keterampilan teknis seperti pengenalan mengenai diri sendiri, lingkungan sekitarnya, dan juga berpikir kritis. Soft skill sangat penting bagi seseorang agar seseorang tersebut bisa memberikan hal positif untuk dirinya sendiri, lingkungan sekitarnya, dan juga siap untuk menghadapi dunia pekerjaan. Contohnya sendiri yaitu keterampilan dalam berkomunikasi dan juga keterampilan untuk mengelola emosi atau emotional intelligence dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism yang positif. Tujuan mempelajari teori defense mechanism dan emotional intelligence sendiri adalah agar seseorang dapat memahami emosi apa yang sedang ia rasakan ataupun dirasakan oleh orang lain, entah itu senang, sedih, dan lain sebagainya, sehingga seseorang dapat menentukan cara apa untuk mengendalikan emosi tersebut dengan sebuah sikap yang positif. Seseorang yang memiliki emotional intelligence yang bagus memiliki kematangan dalam mengambil sebuah keputusan sebelum ia bertindak. Apabila emosi yang ada dalam diri seseorang tersebut bukan energi positif, maka ia akan memiliki defense mechanism yang positif juga. Sehingga jika seseorang dihadapkan dengan sebuah masalah, seseorang dapat menyikapinya dengan baik tanpa merugikan siapapun. Selanjutnya ialah teori dari emotional intelligence dan juga defense mechanism. Sebelum memasuki emotional intelligence, kita perlu mengetahui apa itu emosi. Emosi menurut Solveig and Meyer merupakan suatu bentuk yang biasanya muncul sebagai suatu respon atas suatu kejadian yang memiliki arti positif ataupun negatif bagi seseorang. Kemudian, emotional intelligence merupakan kemampuan suatu individu untuk memonitor perasaan dan juga emosi seseorang, membedakan emosi tersebut dan menggunakan informasi ini untuk memandu cara berpikir dan juga berperilaku seseorang. Terdapat 5 bentuk emotional intelligence, yaitu self-awareness, self-motivation, self-management, social skill, dan juga empathy. Selanjutnya ialah defense mechanism. Defense mechanism ini merupakan suatu mekanisme pertahanan diri dari suatu pengalaman yang menyakitkan, membuat cemas, ataupun tidak disukai. Terdapat beberapa bentuk dari defense mechanism ini, yaitu represi, seperti represi, reaction information, regresi, proyeksi, displacement, rasionalisasi, denial, dan juga sublimasi. Wah, blazernya lagi sale nih. Boleh juga. Tapi blazer yang ini masih bagus. Nggak usah deh. Kita kerja lagi aja. Wah, ada apa nih? Ya, sayang banget, padahal udah janjian dari lama nih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ledakan emosi yang dialami oleh pria di belakang ini merupakan contoh dari tantrum. Tantrum biasanya dialami oleh anak-anak, di mana mungkin terjadi suatu hal yang mereka tidak inginkan. Seharusnya semakin kita bertumbuh dewasa, kita akan semakin mudah untuk mengontrol emosi kita. Sehingga ini merupakan contoh dari defense mechanism berbentuk regression, di mana seseorang akan cenderung untuk kembali kepada tahap perkembangan sebelumnya. Aduh, hari ini achieve target, kena PHK juga. Gimana mau bayar cicilan? Kalau lagi sibuk nggak? Anterin ke apa yuk sekarang, bisa nggak? Nggak ada ke Alfa siang-siang begini. Ini tuh panas bolong, kau mau ke Alfa nggak ada. Kalau mau ke Alfa sendiri jalan sendiri, nggak ada. Udah kakak nggak mau nungguin, nggak mau nganterin. Jam berapa ini? Duh, tugas kelompok belum selesai. Deadline 1 jam lagi. Aku udah berusaha keras deh buat ngerjainnya. Andi nih, dia yang gak kerja. Jadi gak selesai kan tugas kelompoknya. Sublimasi dapat mempengaruhi defense mechanism pada seseorang, karena sublimasi merupakan hal yang positif yang dapat mengubah gerakan hati seseorang. Sublimasi sendiri adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan mengganti objek yang lama dengan objek yang baru karena objek yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi. Berikut adalah salah satu contoh tindakan sublimasi yang dilakukan oleh seseorang. Seorang anak yang memeluk boneka ketika ia sendirian dan merasa bersedih. Boneka tersebut merupakan objek pengganti yang dilakukan seorang anak tersebut untuk menghibur hatinya.
Dengan cara memeluk boneka tersebut, anak tersebut merasa tenang dan merasa terhibur. Karena bisa jadi objek-objek yang lain seperti orang tua dan yang lain tidak bisa diharapkan lagi oleh seorang anak tersebut sehingga ia memeluk bonekanya. Rasionalisasi adalah membuat alasan dan pengecualian untuk membenarkan tindakan diri sendiri. Hari ini pengumuman SNMPTN, tapi sayangnya aku nggak lulus. Mungkin emang bukan rezekiku. Mungkin ada tempat yang lebih baik nantinya. Hai, kalian pernah gak sih ngerasa takut kalau cerita sama orang lain? Mungkin dia bantuin aku karena cuma kasihan. Nah, itu namanya sikap denial atau menyangkal. Karena sebenarnya kamu terjebak dengan diri kamu sendiri. Jadi, mari kita belajar untuk mendengarkan orang lain demi kebaikan diri kamu sendiri. Self-awareness adalah kemampuan untuk mengetahui emosi diri sendiri, mengenai kekuatannya, kelemahan, dorongan, serta nilai-nilai terkait dan tujuannya, sehingga kita sangat perlu untuk mengenal emosi diri kita sendiri. Tahu nggak sih, kita wajib loh punya self-management. Dengan self-management, kita dapat mengontrol emosi yang ada dalam diri kita. Contohnya saat kita marah, kita harus tetap tenang dan bijak untuk menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Pada saat kita mempunyai impian atau tujuan, lalu kita terpuruk, maka pada saat itulah kita harus mempunyai self-motivation, yang merupakan pengendalian emosi diri yang mendorong timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk mencapai tujuan diri kita sendiri. Animasi ini menceritakan tentang social skill. Social skill adalah kemampuan mengelola hubungan yang kita miliki dan memahami orang lain. Yaitu salah satunya belajar memahami dalam komunikasi dan menjadi pendengar yang baik. Berikut adalah salah satu contoh tindakan empati. Empati adalah tindakan yang diberikan seseorang terhadap makhluk lainnya karena adanya perasaan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Emotional intelligence sebagai soft skill yaitu kita dapat memahami emosi yang ada pada diri kita maupun orang lain. Selain itu, kita juga dapat menentukan hal apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Implikasi dari soft skill yaitu mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri, dan juga mudah berkomunikasi. Pengaruh soft skill yang ada dalam diri seseorang dalam dunia kerja yaitu mampu bersosialisasi, baik itu dengan rekan kerja, pimpinan, dan juga rekan bisnis. Selain itu, apabila kita memiliki soft skill yang baik, hal tersebut juga otomatis akan memotivasi diri kita maupun orang lain untuk mencapai goals yang lebih tinggi.